Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan apa-apa ya. Senantiasa dalam perlindungan Tuhan sehingga mempunyai badan yang sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Anak-anak sekalian, kita akan belajar matematika pada kelas 4 pada materi garis dan hubungan antar garis. Adapun pembahasannya adalah garis meliputi ruas garis, sinar garis, garis lurus, garis horizontal, dan garis vertikal. Bahasan yang kedua adalah hubungan antar garis yang meliputi dua garis saling sejajar, dua garis saling berpotongan, dua garis saling berpotongan tegak lurus, dan dua garis berimpit. Anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan garis adalah kumpulan titik yang saling berdekatan. Anak-anak perhatikan garis yang warna kuning, pendek-pendek, putus-putus. Itu kalau disatukan, saling berimpit, saling berdekatan, maka akan membentuk garis lurus yang terlihat lurus dan tidak putus-putus. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan sinar garis? Sinar garis adalah garis yang satu ujungnya bisa diperpanjang. Anak-anak perhatikan, salah satu ujungnya ada tanda runcing. Itulah daerah yang bisa diperpanjang hingga tidak terhingga. Apakah yang dimaksud dengan ruas garis? Ruas garis adalah garis yang dibatasi titik di kedua ujungnya. Anak-anak perhatikan gambar garis kuning, kedua ujungnya ada bulatan titik. Apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus? Garis lurus adalah garis yang dapat diperpanjang pada kedua ujungnya. Anak-anak lihat pada kedua ujungnya ada tanda runcing, menandakan garis itu bisa diperpanjang di kedua ujungnya sampai tidak terhingga. Anak-anak sekalian, garis horizontal nama lainnya adalah garis mendatar. Seperti inilah gambarnya. Dan apakah yang dimaksud dengan garis vertikal? Garis vertikal nama lainnya adalah garis tegak lurus ke atas. Seperti ini gambarnya. Anak-anak sekalian, kita masuk pada bahasan hubungan antar garis. Yang pertama adalah dua garis saling sejajar. Yang dimaksud dua garis saling sejajar adalah dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan, meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tidak terhingga. Hal demikian dikatakan sebagai dua garis saling sejajar. Ini adalah garis A dan garis kedua adalah garis B. Keduanya tidak berpotongan dan tidak saling bersilangan. Notasi atau penulisan dua garis saling sejajar adalah garis A sejajar garis B. Berikutnya adalah dua garis saling berpotongan. Maksudnya adalah dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Hal ini dikatakan sebagai dua garis saling berpotongan. Ini garis pertama, ini garis kedua. Garis pertama B, garis kedua C, dan titik potong adalah pada titik 0. Notasi atau penulisan dua garis saling berpotongan adalah B memotong C di titik 0 atau garis B memotong garis C pada titik 0. Berikutnya adalah dua garis berpotongan tegak lurus. Maksudnya adalah dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Dikatakan sebagai dua garis saling berpotongan tegak lurus. Ini adalah garis pertama dan garis kedua. Penulisan atau notasi dua garis berpotongan tegak lurus adalah garis C berpotongan tegak lurus dengan garis D. Ini garis pertama, garis kedua. Berikutnya adalah dua garis saling berimpit. Dua garis yang terletak pada satu garis lurus hingga hanya terlihat sebagai satu garis. Hal ini dikatakan sebagai dua garis saling berimpit. Ini adalah garis pertama, garis D warna kuning, dan ini garis kedua, garis E yang warnanya biru. Garis pertama ditempelkan pada garis kedua, jadilah garis D dan garis E terlihat satu garis, padahal terdiri atas dua garis yaitu garis D dan garis E. Notasi atau penulisan dua garis saling berimpit adalah garis D berimpit dengan garis E.
Latihan. Jawablah soal berikut dengan benar. 1. Buatlah contoh sinar garis dan ruas garis. Yang kedua, berilah contoh 2 garis sejajar dan 2 garis berpotongan tegak lurus. Kalau anak-anak bisa mengerjakan ini, itu menjadi salah satu tanda bahwa anak-anak memahami materi pada video pembelajaran ini. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat menambah ilmu anak-anak dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.